Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung bagi kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, insyaallah kita mengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, baru 2000 orang yang datang. Mungkin 1000 lagi Ustaz. Ya, kali ini kita kedatangan Ustaz kita nih. Tema kajiannya urgensi fikih dan problematika. Berbicara Ustaz Dr. Muhammad Yusuf MA. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Baik, sebelum kita mulai, kita mulakan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa dulu Ustaz untuk selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdil qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, nikmatnya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan aktivitas kita, melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Semoga seluruh amal ibadah dan aktivitas kita akan dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islamiyah, yang telah menyelamatkan kita dari jurang kebodohan ke alam di mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada protokolnya dan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat menyampaikan sedikit tentang fikih dan problematikanya. Semoga ini pertemuan bukan yang terakhir, ya, pertama dan akan berlanjut insyaallah. Kebetulan saya baru di Indonesia, ya, jadi mungkin saya cerita sedikit. Saya baru 2 tahun lebih sedikit lah, ya. Akhir 2008 saya pulang. 18 tahun saya di luar, 4 tahun di Madinah, itu kan S1 saya di Madinah. Dari tahun 90 saya S1 di Madinah, ya. Terus S2 di Maroko, S3 di Maroko, dan sempat kerja di Maroko. Jadi sejak saya tamat S2 itu 2000, ya, itu saya kerja sampai 2008 kerja saya. Jadi sambil S3 dan sambil kerja. Jadi sampai 2008 akhir baru saya pulang. Ya. Alhamdulillah udah sempat punya anak 3 di sana, ya. Istri Indonesia. Jadi suka dengan produk Indonesia. Jadi gimana pun tawaran produk luar negeri, tetap produk Indonesia yang lebih enak, ya. Jadi ilmu fikih. Jadi kebetulan saya background saya dari S1 sampai S3 itu fikih, ya.
fikih, hanya S3. Ada nyerempet-nyerempet hadis, fikih dan hadis. Karena yang saya bahas adalah metode istinbat hukum dari hadis. Jadi makanya ada nyerempet hadisnya. Jadi saya pun harus belajar bagaimana metode ulama di dalam mensahihkan hadis ataupun menilai hadis itu lemah. Karena itu ada kaitannya dengan hukum fikih. Nah, fikih ini, fikih kita sering mendengar istilah fikih. Fikih ini adalah suatu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Beda dengan disiplin ilmu yang lain. Tafsir hadis dibutuhkan, tapi tidak siap pakai. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar tafsir hadis, kita belajar tafsir, belajar hadis, tidak bisa kita langsung terapkan. Tapi kalau kita belajar fikih, itu bisa langsung diterapkan. Karena butuh ilmu yang namanya usul fikih, baru bisa merangkai ayat-ayat dan hadis-hadis untuk menjadi sebuah hukum yang siap pakai. Jadi fikih sangat penting sekali, ya. Fikih sangat penting sekali. Dari fikih orang tahu bagaimana cara sholat. Dari fikih orang tahu bagaimana cara berpuasa. Dari fikih orang tahu bagaimana aturan zakat. Dari fikih orang tahu bagaimana aturan tentang haji dan umroh. Dari fikih orang tahu bagaimana berjual beli dan bertransaksi, bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana hukum antara seorang suami dengan istrinya, munakahat, bagaimana aturan pemerintahan pun itu ada di dalam fikih. Jadi sangat penting sekali fikih, ya. Urgensi fikih itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Jadi fikih urgen sekali. Orang yang nggak kenal fikih bisa jadi ibadahnya nggak sah, ya. Selama ini dia sholat, barangkali mandi wajibnya nggak sah, ya. Kalau mandi wajibnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah, ya. Puasanya bisa jadi nggak sah juga. Kenapa? Karena dia nggak tahu rukun dan syaratnya. Ya, jadi penting sekali fikih, ya. Makanya kata Umar Ibn Khattab, Umar pernah suatu hari masuk ke pasar, ya. Kata Umar, la yadkhulu fi suqina illa man yafqah. Nggak boleh ada yang berbisnis, berdagang di pasar ini kecuali orang yang paham fikih. Karena kalau nggak paham fikih, bisa jadi harta yang dia dapatkan melalui jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fikih itu penting sekali, ya. Fikih dari segi bahasa. Jadi kita sering mendengar istilah fikih. Fikih itu apa? Kalau dari segi bahasa adalah paham. Fikih adalah paham. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di dalam kitab sahihnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia akan urusan agama. Jadi yufaqihu dari kata fikih itu, ya. Allah pahamkan dia tentang urusan agama. Jadi fikih dari segi bahasa artinya adalah paham. Kalau dari segi istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah tafsiliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, ya. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang rinci yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Nah, ini yang definisi fikih secara istilah. Nah, fikih itu ada sumber-sumber hukumnya. Ada 4 sumber hukum fikih yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Artinya nggak ada hukum fikih kecuali ada dalilnya dari 4 ini minimal, ya. Minimal ada 4 ini. 4 ini disepakati. Ada beberapa dalil-dalil yang lain yang belum disepakati antara ulama. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hukum utama. Setelah itu hadis. Yang ketiga ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama udah sepakat sesuatu, itu kita nggak perlu tanya dalilnya. Karena kata Rasulullah, nggak berkumpul atau nggak sepakat umatku di dalam satu kesesatan. Jadi kalau ulama udah sepakat, itu sudah dijadikan dalil. Karena nggak akan ada sepakat kecuali didasari atas dalil. Dan juga yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu analogi. Banyak sekali masalah atau permasalahan hukum yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, ya. Banyak sekali karena
dunia ini berkembang terus ya. Permasalahan itu berkembang terus. Banyak masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah. Bagaimana kita menghasilkan hukumnya? Dianalogikan. Yang belum ada dalilnya kita analogikan dengan sesuatu yang mudah ada dalilnya, dikiaskan. Karena ada persamaan antara keduanya. Nah ini 4 sumber hukum yang utama. Kemudian fikih, kita kenal juga di dalam fikih itu banyak mazhab ya. Banyak mazhab. Yang terkenal adalah 4 mazhab. Walaupun mazhab itu banyak sekali ya. Yang terkenal ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Imamnya adalah Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah mazhab Maliki, imamnya Malik bin Anas. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, imamnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah mazhab Hambali, imamnya adalah Ahmad bin Hanbal. Nah ini empat mazhab yang utama. Sebenarnya banyak sekali mazhab. Nah kenapa adanya mazhab-mazhab ini? Ini beda di dalam cara pandang ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa mereka berbeda. Kenapa mereka berbeda? Perbedaan mereka itu tidak menyebabkan mereka berpecah, enggak ya. Nah ini yang banyak sekali kesalahan di masyarakat. Perbedaan di dalam furu', di dalam fikih itu bisa ditoleransi. Beda dengan perbedaan di dalam akidah. Umat Islam enggak boleh berbeda di dalam akidah. Keimanan kepada Allah hanya satu caranya. Keimanan kepada malaikat hanya satu caranya. Kita harus beriman bahwa malaikat itu ada. Keimanan kita kepada Rasulullah cuma satu. Nggak ada yang berbeda-beda. Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir, nggak ada nabi setelahnya. Al-Quran juga kita harus utuh. Satu akidah kita, bahwa kitab yang kita baca sekarang itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad. Nggak berubah sama sekali. Sejak Rasulullah sampai sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Dan umat Islam cuma ada satu kitab, yaitu Al-Quran. Nah hari kiamat nggak ada perbedaan sama sekali antara umat Islam. Bahwa hari kiamat akan terjadi, adanya neraka dan adanya surga. Itu sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah. Begitu juga dalam tentang qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk, kita juga harus beriman. Nggak boleh ada perbedaan di dalam hal ini, bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu. Jadi dalam hal usul, dalam hal akidah nggak ada perbedaan. Tapi beda dengan dalam hal fikih. Fikih banyak perbedaan. Perbedaan di dalam fikih itu ditoleransi, ya. Dan ini manhaj Rasulullah, ya. Metodenya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyalahkan dalam perbedaan fikih. Contohnya, saya kasih contoh. Dulu di masa Rasulullah pernah ada 2 orang sahabat, ya. Dia sholat dengan tayamum. Sholat dengan tayamum. Kenapa? Karena nggak ada air. Setelah sholat ternyata ada air, hujan turun gitu kan. Loh, ada air. Kalau ada air berarti tayamumnya batal, gitu kan. Salah seorang sahabat dia ulang lagi sholatnya. Udah wudu dia, ambil air wudu, terus dia sholat lagi, dia ulang lagi sholatnya. Yang satu lagi enggak. Yang satu lagi dia ngerasa udah sholat, saya udah sholat ya. Kenapa harus diulang lagi gitu kan? Saya sholat dengan tayamum karena saat itu memang gak ada air. Akhirnya setelah sholat tadi ya, ketemu sama Rasulullah, mereka laporkan. Dan ini cara sahabat ya. Sahabat setiap ada masalah mereka kembali kepada Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, ini ya Rasulullah, tadi kita berdua ini sholat dengan tayamum karena gak ada air, tahu-tahu ada air. Habis sholat kita ada air, ini teman saya yang ngulang, saya gak ngulang. Apa hukumnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Amma anta alladhi lam tu'idis sholat. Engkau yang gak ulang sholatnya, kata Rasulullah, faqad asabta sunnah. Udah benar. Yang gak ulang, udah benar, kata Rasulullah. Amma anta alladhi a'adta sholat. Adapun engkau yang ulang sholatnya, walaka ajruka marratain. Kamu dapat pahala 2 kali. Jadi artinya di sini Rasulullah, subhanallah, Rasulullah jarang sekali menyalahkan kalau itu berkaitan dengan hukum fikih. Contoh lagi ya, Rasulullah waktu mengutus sahabat ke Bani Quraidah untuk berperang ya, pesan Rasulullah, la tusallu dhuhra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat zuhur kecuali kalau udah nyampe di Bani Quraidah. Udah sahabat berangkat ya.
Rasulullah nggak menyertai. Sahabat berangkat di tengah jalan, waktu zuhur udah mau habis. Bingung ini sahabat gimana? Sebagian sahabat bilang, oh enggak, sholat harus tepat waktu. Loh gimana pesan Rasulullah tadi? Oh enggak bisa. Al-Quran yang didahulukan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam Al-Quran disebutkan ya. Sungguhnya orang mukmin itu, sungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Artinya wajib kita sholat tepat waktu. Sebagian sahabat sholat, udah deh, diabaikan hadis Rasulullah tadi, diabaikan pesan Rasulullah, sholat di jalan. Sebagian lagi enggak, kata Rasulullah jangan sholat kalau udah nyampe, kecuali kalau udah nyampe di Bani Quraidah. Sebagian tetap enggak sholat sampai di Bani Quraidah, mereka baru sholat zuhur dijamak dengan asar. Setelah ketemu dengan Rasulullah, dilaporkan, ya Rasulullah ini gimana? Tadi di jalan kita pada bingung. Rasulullah pesannya jangan sholat kecuali kalau udah nyampe, ya. Tapi kita belum nyampe, waktu zuhur udah mau habis. Ini gimana? Sahabat sebagian sholat, kita nggak sholat. Kata Rasulullah, dua-dua udah benar. Kenapa benar? Karena masing-masing punya alasan. Dalam hukum fikih, selama ada dalilnya, selama ada alasannya, dan alasan itu bisa diterima, dibolehkan. Nggak perlu diperdebatkan sama sekali. Jadi itu cara Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah menyikapi semuanya benar. Kenapa? Karena ini yang sholat di jalan, dia dalilnya Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang sholat di sana tadi, yang udah nyampe di Bani Quraidah, dalilnya adalah hadis Rasulullah. Rasulullah pesannya jangan sholat kecuali kalau udah nyampe, ya. Jadi ini dua-dua punya dalil. Jadi artinya bahwa manhajnya Rasulullah dalam hal furu', dalam hal fikih, perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan. Nah ini yang salah kebanyakan di masyarakat, memperdebatkan masalah yang berkaitan dengan hukum fikih yang sebenarnya kadang-kadang tidak seruncing yang mereka perdebatkan, ya. Kita lihat ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ada yang bismillah nggak pakai bismillah. Yang itu nggak perlu diperdebatkan. Kenapa harus memperdebatkan masalah yang sebenarnya ulama sendiri nggak terlalu runcing seperti yang kita runcingkan, ya? Nggak pernah memperdebatkan seperti yang kita perdebatkan. Dan kalau kita tahu alasan mereka masing-masing, masuk akal semuanya. Saya mau coba menjelaskan ada beberapa sebab kenapa ulama bisa berbeda. Yang pertama, ya. Yang pertama, sebabnya adalah perbedaan di dalam menafsirkan nas. Perbedaan di dalam menafsirkan nas. Nas itu adalah teks, ya. Teks Al-Quran dan teks hadis. Ada ayat berbunyi begini, ya. Oh kata ulama itu ini maksudnya seperti ini. Oh enggak, maksudnya seperti ini. Nah ini. Jadi dalilnya kadang-kadang sama, ya. Kebanyakan khilaf itu, perbedaan pendapat itu dalilnya sama. Cuma beda di dalam menafsirkannya saja. Contohnya saya kasih contoh, ya. Di dalam Al-Quran tentang ayat wudu, ya, aula mastumun nisa, ya. Salah satu yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Kalau kita lihat dari ayatnya, menyentuh wanita berarti menyentuh wanita. Yang dimaksud wanita ini wanita yang boleh dinikahi, ya. Wanita yang nggak boleh dinikahi tidak termasuk. Wanita yang boleh dinikahi istri kita sendiri, ya, orang lain. Tapi kalau ibu kita nggak masuk, saudara perempuan kita nggak masuk, gitu ya, mertua kita nggak masuk. Karena nggak boleh dinikahi, ya. Jadi menyentuh wanita di situ wanita yang boleh dinikahi. Jadi kalau ada yang bilang, oh istri saya sendiri, itu justru membatalkan, ya. Kenapa? Ya karena ada nafsunya. Ya, ini nafsu yang menyebabkan ini, ya, harus berwudu lagi, ya. Jadi Al-Quran mengatakan aula mastumun nisa, atau di saat kamu menyentuh wanita harus wudu lagi. Jadi itu ayat Al-Qurannya seperti itu. Kalau kita baca selintas, nyentuh wanita, ya udah nyentuh wanita batal, gitu kan. Tapi ternyata ulama beda-beda persepsi, ya. Berbeda dalam menginterpretasikan ayat ini. Mazhab Hanafi bilang, oh enggak, menyentuh di situ tidak sembarang sentuhan, tapi hubungan intim. Dalilnya apa? Dalam bahasa Arab katanya, kata sentuhan kalau digandeng dengan kata wanita itu adalah sentuhan luar biasa, ya. Jadi bukan sentuhan biasa, jadi hubungan intim. Jadi nggak bisa kalau seandainya nyentuh biasa itu nggak membatalkan. Ini mazhab Hanafi, dalilnya seperti itu, ya. Diperkuat dengan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-lamsu wal jima. Sentuhan di sini adalah jima. Jadi ini yang dijadikan dalil Hanafi. Yang kedua adalah mazhab Maliki dan Hambali.
mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh di situ menyentuh dengan keinginan atau dengan nafsu. Dari mana? Dari mana dia nafsirkannya? Karena lamastum di situ kan dalam bahasa Arab kalau ada tambahan huruf itu berubah artinya. Ya. Kalau menyentuh saja lamastum, tapi di sini lamastum, lanya panjang, ya, lanya panjang. Kalau huruf pertamanya itu panjang, ya, fiilnya panjang, fa'ala beda dengan fa'ala, lamasa beda dengan lamasa. Ya. Kalau lamasa, lamastum, kamu menyentuh. Tapi kalau lamastum, saling menyentuh. Makanya di situ ada kata saling menyentuh di situ ditambahin oleh mazhab Maliki Hambali, artinya ada keinginan kedua belah pihak dan atau ada nafsu. Nafsu menunjukkan adanya keinginan, ya. Jadi saling menyentuh. Jadi tidak seperti mazhab Hanafi yang menafsirkannya dengan hubungan intim, tapi juga tidak sekedar sentuhan biasa, tapi sentuhan yang didasari atas keinginan atau tanpa keinginan tapi naik nafsunya. Ada kadang-kadang orang kesentuh nggak sengaja tapi langsung gitu kan. Jadi langsung ada nafsunya naik. Nah itu membatalkan. Jadi Maliki dan Hambali menafsirkannya adalah dengan keinginan dan atau tidak tanpa keinginan tapi nafsunya naik, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, nah ini mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia ini terkenal mazhab Syafi'i itu mazhab yang ihtiyat, ya. Hati-hati. Kalau hukum itu dia ambil yang paling sulit. Sentuhan di situ, sentuhan semuanya. Sengaja nggak sengaja batal wudunya. Jadi makanya yang sering kita dengar, ya, batal wudu, ya. Kesentuh mungkin rumah kita cuma ukuran 36 gitu kan, sempit gitu kan. Masuk kamar keluar kamar yang gimana nggak nyentuh gitu kan, 36 meter gitu, ya. Nah jadi kesentuh gimana pun batal wudunya, wudu lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuman di saat mereka haji, nah ini ya, saat haji kenapa jadi gak batal? Ya karena darurat, gak mungkin lagi, ya. Kalau kita terapkan mazhab Syafi'i ya susah. Tawaf itu pasti nyentuh, ya. Tapi kalau nyentuh sengaja, nah ini banyak orang Indonesia yang nggak tahu, sengaja nggak boleh sama sekali, ya. Jadi walaupun dalam keadaan tawaf, kalau sengaja nyentuh istri, pegang-pegangan sambil tawaf, nah itu nggak sah tawafnya. Nah ini banyak yang nggak tahu, ya. Syafi'i, Maliki, Hambali batal ini, ya. Kecuali Hanafi yang nggak batal, karena Hanafi dia menafsirkan sentuhan di situ adalah sentuhan yang dengan hubungan intim, ya. Jadi kalau sengaja, nah ini banyak orang Indonesia yang tawaf dia sengaja pegangan dengan istrinya gitu kan, ada yang pegang begini gitu kan, ya takut istrinya hilang gitu kan. Nah ini batal, sengaja menyentuh batal, kecuali kalau ada penghalangnya, ya, nyentuh tangannya dipegang gitu kan, tapi pakai balut tangan atau pakai sarung tangan nggak apa-apa. Tapi kalau langsung batal hukumnya. Sengaja menyentuh batal hukumnya. Atau kita nggak sengaja mungkin pas tawaf gitu kan, pas tawaf kesentuh perempuan Pakistan, cantik juga. Nah itu batal juga, ya. Batal juga. Jadi nafsunya naik gitu, nggak sengaja tapi naik, batal juga. Jadi ini banyak yang nggak tahu. Jadi di saat tawaf itu dibolehkan hanya kita karena darurat ini kita pakai mazhab Maliki dan Hambali. Nggak boleh sengaja dan nggak boleh tanpa sengaja tapi naik syahwat. Jadi tetap harus dijaga, nafsunya dijaga gitu kan, kesengajaan juga dijaga. Jangan sengaja kalau kita mau nyentuh istri kita sendiri supaya dia nggak hilang itu dipegang tapi ada lapisnya. Kalau nggak langsung itu nggak batal, ya. Jadi harus ada lapisnya. Kalau langsung ya batal hukumnya. Ya. Nah ini ya, jadi bedanya sedikit, ya. Ayatnya sama aula mastum, tapi dalam penafsirannya berbeda. Saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya pernah lihat ada orang tahiyat yang goyang-goyang tangannya, ya. Nah ini dalilnya sama. Dalilnya tentang menceritakan tentang tahiyatnya Rasulullah. Wa kana yushiru bi usbu'ihi wa yuharrikuhu. Ayat hadisnya seperti itu, ya. Wa kana yushiru bi usbu'ihi wa yuharrikuhu. Beliau memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerakkannya. Ini tapi kata menggerakkannya itu ada dua penafsiran, ya. Kalau Syafi'i menggerakkannya artinya satu kali saja, yang tadinya begini jadi begini, ya. Memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerakkannya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menafsirkan bukan menggerakkannya tapi menggerak-gerakkannya. Jadi bukan hanya memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Jadi goyang-goyang, ya. Kan jadi beda sedikit, ya.
hadisnya sama tapi beda di dalam menafsirkan tadi ya. Wa yuharrikuhu di situ menggerakkannya atau menggerak-gerakannya ya. Jadi kalimatnya sama tapi beda dalam memahaminya. Kalau dari segi artinya saya lebih cenderung mengatakan menggerak-gerakannya ya. Tapi kalau prakteknya saya nggak biasa juga, nggak biasa. Loh, kok goyang-goyang gitu kan? Nggak khusyuk gitu sholatnya. Jadi nggak sembarang goyangnya nggak sembarang goyang sebenarnya ya. Jadi goyangnya nggak sembarang goyang. Goyang itu di saat kita menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi goyangnya nggak goyang sembarangan, enggak ya. Nah ini nggak ada artinya sama sekali ya. Digoyang di saat apa? Kita nyebut nama Allah, kita tunjuk ke atas. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Ngikutin kata hati ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Nyebut Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad gitu kan. Jadi ada, jadi ngikutin kata hati di saat kita menunjuk seseorang, menunjuk Allah, ya kita menunjuk dengan telunjuk. Jadi itu ada aturannya, bukan sembarang goyang-goyang enggak ya. Jadi hadisnya sama, beda dalam menafsirkan saja. Nah ini sebab pertama. Jadi sebab pertama adalah dalilnya sama tapi beda di dalam memahami nas atau teks dalil itu sendiri. Yang kedua adalah perbedaan di dalam menerima hadis. Nah hadis Rasulullah ya, hadis Rasulullah sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah itu pembukuannya itu memang agak terlambat dibanding Al-Quran. Kalau Al-Quran kan sejak masa Abu Bakar udah dibukukan, udah dijadikan satu, jadi seperti mushaf ya. Di masa Utsman disatukan bukan hanya jadi satu mushaf, tapi cara penulisan pun disatukan. Jadi nggak boleh beda-beda versi di dalam menuliskan. Makanya di dalam Al-Quran kita baca dzalikal kitabu, ta'nya itu kan panjang, tapi nggak ada alifnya kan. Nah ini cara penulisan Utsman. Itu yang namanya Rasmul Utsmani. Jadi peran Utsman di situ menyatukan cara penulisan, semuanya nulis seperti ini. Nggak boleh menulis yang beda-beda gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang pakai alif, enggak. Jadi kita nulis harus dengan cara Utsman. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah ada bangsa Arab yang lain yang nulis pakai alif ya. Nah ini dihapus sama Utsman. Nggak perlu ya. Cukup dengan cara penulisan orang Quraisy. Orang Quraisy nulis itu nggak pakai alif ya. Kalau panjang dia hanya alifnya gantung ya. Gantung. Nah ini cara Rasul Utsmani. Nah Al-Quran dibukukan lebih dulu dibanding hadis. Kalau hadis lama ya, di akhir abad pertama baru mulai dibukukan. Beda pembukuan dengan penulisan ya. Kalau nulis pribadi banyak sahabat yang nulis ya. Banyak tabi'in yang nulis dengan hadis, dia tulis dengan hadis untuk dirinya sendiri. Tapi pembukuan yang dimaksud dengan pembukuan ini pembukuan secara resmi ya, dibukukan dan untuk disebarkan. Nah ini baru dimulai itu di akhir abad pertama Hijriah ya. Abad pertama Hijriah di masa Umar bin Abdul Aziz baru ada gerakan pembukuan hadis. Jadi hadis Rasulullah kumpulkan karena Umar bin Abdul Aziz saat itu melihat banyak sekali sahabat Rasulullah yang sudah meninggal ya, tabi'in yang sudah meninggal, mereka yang paham tentang hadis sudah banyak yang meninggal, khawatir hadis hilang, bukukan kata Umar bin Abdul Aziz. Apapun yang kalian tahu tentang hadis kumpulkan jadi satu, bukukan. Nah saat itu baru mulai dibukukan. Nah ini di akhir abad pertama Hijriah ya. Artinya hadis satu abad itu tanpa buku resmi ya. Jadi umumnya para ulama itu menerima hadis itu melalui hafalan. Jadi saya nyampaikan A, nyampaikan kepada B gitu, dengar, hafal. Sampaikan lagi kepada C, dia hafal lewat hafalan tanpa tulisan sama sekali. Nah ini menyebabkan perbedaan ulama di dalam menerima hadis. Jadi mereka nggak punya buku yang dijadikan rujukan untuk bisa mengenal hadis secara lengkap. Mereka hanya tahu hadis yang mereka dengar karena nggak ada bukunya. Kalau kita sekarang gampang sekali mau menguasai hadis, gampang sekali ya. Kumpulkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah gitu kan. Musnad Ahmad kita kumpulkan, kita baca bisa ya. Tapi kalau di masa dulu nggak ada kitab-kitab ini ya. Kitab-kitab ini baru datang belakangan ya, belakangan. Nah karena belum ada kitab-kitab seperti itu, makanya ulama beda-beda di dalam hadis. Jadi ada kadang-kadang ada satu hadis yang diterima oleh satu imam yang lain nggak dengar.
belum mendengar sama sekali. Nah ini yang menyebabkan mereka berbeda-beda pendapat. Saya kasih contoh misalnya, hadis tentang membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun di dalam sholat kan? Pernah mendengar ada ulama yang mengatakan, ada mazhab yang mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Mazhab Hanafi mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan Al-Fatihah itu wajib. Dalilnya apa? Ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kalau kita lihat dari hadisnya, udah jelas ya. Sholat harus pakai Al-Fatihah. Makanya Syafi'i itu mewajibkan Al-Fatihah pada setiap sholat. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, semuanya wajib pakai Al-Fatihah. Kalau mazhab yang lain Maliki enggak, ya. Maliki dia enggak mewajibkan. Sholat di situ adalah sholat biasa, ya. Sholat fardu, sholat sunnah yang biasa kita lakukan itu wajib pakai Al-Fatihah. Kalau sholat jenazah enggak wajib Al-Fatihah. Jadi ya, jangan heran kalau ini ya, kalau melihat perbedaan seperti ini. Nah, kenapa mereka berbeda? Itu tadi ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis ini bisa jadi diterima oleh ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, mazhab Hanafi enggak nerimanya. Atau sampai kepada mereka tapi dari jalur yang tidak sahih. Ya, sehingga mereka ini enggak layak untuk dijadikan dalil. Kenapa? Dhaif hadisnya gitu kan. Karena bisa jadi ada sebuah hadis dhaif menurut imam, yang lain bilang enggak sahih, saya punya jalur yang sahih. Ya, yang menyampaikan kepada saya itu orang-orang yang jujur semua. Sementara yang menyampaikan kepada imam yang satu tadi yang tidak beriman adalah orang-orang yang kurang jujurnya. Jadi dia enggak percaya ya. Jadi misalnya ada satu hadis disampaikan oleh A sama B. B jujur, A tidak jujur gitu kan orangnya. A menyampaikan kepada C, B menyampaikan kepada D, dia akan menerima. Oh iya, saya terima dari B orangnya jujur, terkenal, soleh gitu kan, sering ke masjid gitu kan, hadir majelis taklim terus gitu kan. Jadi orangnya baik gitu kan, nggak mungkinlah dia bohong gitu kan. Tapi yang C tadi nggak terima, kenapa? Dia nerimanya dari A yang orangnya kurang jujur. Jadi bisa jadi seperti itu. Hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, jumhur ulama menerima dari jalur yang sahih. Orang-orang yang menyampaikan itu adalah orang jujur semua. Abu Hanifah mungkin dia nerimanya dari orang yang dia kurang percaya, sehingga dia nggak menggunakan hadis itu. Di samping itu dia nilai juga, dia bandingkan dengan Al-Quran ya. Dalam Al-Quran Allah tidak mewajibkan kita membaca Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara min dalam Al-Quran ya. Bacalah yang mudah kalian baca. Loh, kenapa hadis harus mewajibkan Al-Fatihah? Al-Quran sendiri bilang bacalah yang mudah kalian baca ya. Jadi kenapa harus baca Al-Fatihah? Nah, ini mazhab Hanafi ya. Jadi dia lihat pertama riwayatnya kurang dipercaya ya. Kemudian bertentangan dengan Al-Quran ya. Sehingga dia mengatakan enggak wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi enggak wajib baca Al-Fatihah. Tapi jumhur ulama tetap berpegangan bahwa hadis itu sahih. Ya, hadis itu sahih dan ini khusus di dalam sholat. Adapun ayat Al-Quran faqra'u ma tayassara minhu itu di luar sholat. Di luar sholat kita diajarkan untuk membaca Al-Quran yang mudah untuk kita baca ya. Jadi jangan ambil yang sulit-sulit. Kalau hafal juz amma ya baca juz amma gitu kan. Kalau bisa gampang baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, enggak usah dipaksakan membaca surah yang lain yang kita belum lancar misalnya ya. Jadi faqra'u ma tayassara itu untuk di luar salat. Adapun dalam salat tetap wajib kita baca Al-Fatihah. Beda di dalam menerima hadis. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Pernah dengar ya, apa hukumnya kalau kita wudu harus dengan air putih? Air mutlak ya. Air yang masih jernih ya. Air yang memang masih namanya air, belum bercampur dengan yang lain, belum bercampur dengan jus ya. Jadi kalau jus mangga jangan dipakai untuk berwudu ya. Tapi ada mazhab yang membolehkan berwudu dengan jus ya. Ada mazhab Hanafi membolehkan wudu dengan jus. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah. Rasulullah pernah sholat bersama jin. Sama jin. Kan pernah dengar cerita Rasulullah sholat sama jin ya. Pernah suatu malam Rasulullah sholat, di belakangnya yang ikut itu jin-jin semua ya. Nah itu di malam itu Rasulullah disertai, di dalam hadis itu disebutkan seperti itu ya. Rasulullah panggil Abdullah ibn Mas'ud. Ya Abdullah ibn Mas'ud, saya mau sholat, tolong ambilkan air wudu.
Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, nggak ada air, yang ada cuma jus kurma. Jus kurma. Mana jus kurmanya? Akhirnya Rasulullah berwudu. Ya. Nah ini hadis sampai kepada Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah dipakai sama Abu Hanifah. Boleh wudu dengan jus. Ya. Tapi jumhur ulama tidak menerimanya. Kenapa? Karena alasannya adalah hadisnya dhaif. Hadisnya lemah bahkan maudhu. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud di dalam sejarah itu tidak menyertai Rasulullah di waktu Rasulullah sholat bersama jin. Jadi artinya hadis ini nggak benar. Ya. Kalau benar, ya itu Abdullah bin Mas'ud dalam sejarah memang dia ikut. Tapi ternyata memang di dalam sejarah dia tidak ikut. Tidak ikut bersama Rasulullah di saat Rasulullah sholat bersama jin. Jadi jumhur ulama nggak menerima. Kenapa? Karena hadisnya dhaif menurut mereka. Tapi Abu Hanifah menerimanya dan dia memfatwakan boleh wudu dengan jus. Ya. Tapi kalau dari segi akal nggak masuk akal ya. Hadis itu harus salah satunya cara kita menilai hadis itu dhaif atau tidak ya dengan logika juga ya. Bisa diterima oleh akal. Nggak mungkin Rasulullah wudu dengan jus ya. Lengket ya. Karena dalam sholat nanti semutnya pesta ya. Jadi nggak mungkin. Jadi artinya hadis ini udah jelas ya. Hadisnya maudhu, nggak bisa diterima dan nggak bisa dijadikan dalil. Yang ketiga, sebab ketiga kenapa ulama berbeda. Sebab ketiga adalah perbedaan di dalam mengkiaskan. Ya. Kias, tadi saya sudah katakan ya, kias adalah sumber hukum yang sudah disepakati. Tapi bagaimana cara mengkiaskan? Nah ini ulama beda-beda. Bagaimana cara mengkiaskan? Ulama berbeda-beda ya. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran yang boleh tidak puasa Ramadan itu cuma 3 disebutkan. Yaitu orang yang sakit ya, musafir, dan orang yang tua renta. Orang tua renta yang gak sanggup lagi untuk puasa, dia boleh gak puasa. Kalau orang yang sakit dan orang yang musafir, dia wajib mengqadha. Tapi kalau orang yang yang tua renta, dia bayar fidyah. Nah di dalam Al-Quran gak disebutkan wanita hamil. Wanita hamil boleh gak dia gak berpuasa? Wanita yang menyusui boleh nggak tidak berpuasa? Nah di sini kias, ya, dikiaskan. Nah dikiaskan dengan apa? Kalau dikiaskan dengan orang yang sakit, berarti wajib qadha dia. Kalau dikiaskan dengan orang yang tua renta, yang nggak sanggup lagi berpuasa, dia bayar fidyah. Nah ini ulama jadi dua pendapat di sini. Ada yang mengkiaskan dengan orang yang sakit, ya, ada yang mengkiaskan dengan orang yang tua renta. Makanya ada yang bilang kalau ditanya sama ustadz ya, yang ahli fikih, Ustaz, itu kalau kita hamil, kita nggak puasa, apa hukumnya? Oh enggak, qadha. Ada lagi yang bilang, oh enggak, bayar fidyah. Ini yang menyebabkan mereka berbeda. Karena beda di dalam mengkiaskan. Kalau saya pribadi, lebih tepat dikiaskan dengan orang yang sakit. Ya. Karena orang hamil ada masanya, ya. Masanya dia melahirkan, habis melahirkan dia bisa mengqadha. Beda dengan orang yang tua renta, memang dia nggak ada harapan untuk bisa mengqadha. Makanya bayar fidyah. Artinya bayar fidyah hanya untuk orang yang nggak bisa mengqadha. Sama sekali nggak ada harapan untuk bisa mengqadha. Ada orang yang lagi koma, gitu kan, yang di rumah sakit nggak ada harapan dia bisa sembuh. Nah itu kita bayarkan fidyah, nggak perlu diqadha ya. Tapi kalau ada harapan sembuh, tetap dia qadha. Siapapun yang sakit kalau ada harapan sembuh, itu nggak boleh dia bayar fidyah, harus diqadha. Orang meninggal ya boleh bayar fidyah karena nggak bisa lagi membayar ya. Jadi siapapun yang nggak bisa mengqadha, dia bayar fidyah. Nah ini beda dalam mengkiaskan. Jadi kias mereka sepakat, tapi di saat mengkiaskan, nah di sini terjadi perbedaan. Yang satu mengkiaskan dengan ini, yang satu mengkiaskan dengan yang ini. Yang terakhir, perbedaan di dalam dalil atau di dalam sumber hukum yang lain. 4 sumber hukum yang saya sebutkan tadi itu disepakati. Ada beberapa dalil yang lain yang tidak disepakati ya. Contohnya adalah istihsan. Mazhab Hanafi menggunakan dalil istihsan. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh istihsan. Istihsan itu adalah sesuatu yang dinilai baik oleh mujtahid, ya. Yang dinilai baik oleh mujtahid. Jadi kalau ada satu masalah dilihat dari Al-Quran nggak ada dalilnya, dari hadis nggak ada dalilnya, dikiaskan nggak bisa, ijma' juga nggak ada, ulama nggak pernah sepakat. Akhirnya mujtahid bilang bagus, nggak apa-apa. Jadi hanya dengan insting dia ngasih jawaban, ya. Hanya dengan kebiasaan dia di dalam mengolah hukum, yang itu yang dijadikan jawaban dia. Nah ini apakah ini bisa dijadikan dalil atau tidak? Dalam mazhab Hanafi dibenarkan.
Saya kasih contoh ya. Jadi istihsan itu dari kata hasan. Hasan itu baik, istihsan dinilai baik. Sesuatu yang dinilai baik ada maslahatnya itu dibolehkan, bisa dibolehkan walaupun nggak ada dalilnya dari Al-Quran, nggak ada dalilnya dari hadis, nggak bisa dikiaskan sekalipun, nggak ada kesepakatan ulama, bisa dijadikan dalil dengan alasan istihsan tadi, dinilai baik oleh mujtahid. Contohnya misalnya zakat fitrah itu kalau dalam mazhab Syafi'i harus dengan makanan pokok. Ya, jumhur ulama semuanya dengan makanan pokok. Maliki, Syafi'i, Hambali itu harus dengan makanan pokok. Nggak boleh diganti dengan uang. Tapi mazhab Hanafi boleh diganti dengan uang. Dalilnya dari Al-Quran nggak ada. Ya. Dari hadis jelas-jelas. Hadis mengatakan satu sok dari makanan pokok. Jadi jelas-jelas Rasulullah mengatakan sendiri. Ijma ulama nggak pernah sepakat sama sekali. Ya, nggak pernah sepakat membolehkan diganti dengan uang. Mau dikiaskan dengan apa? Nggak ada satu kewajiban yang bisa diganti dengan uang. Kewajiban berupa benda diganti dengan uang nggak ada ya. Kita kurban, boleh nggak kurban diganti dengan uang? Oh nggak usah, saya nggak usah nyembelih kurban, ini uangnya aja diambil, nggak bisa. Nggak dianggap kurban namanya. Orang akikah, oh nggak usah nyembelih kambing gitu kan? Ini uangnya aja bagi-bagiin, nggak bisa. Jadi nggak ada hukum yang bisa dikiaskan. Artinya benda nggak pernah ada hukum benda bisa diganti dengan uang. Jadi nggak bisa kias. Kalau begitu dengan apa? Istihsan tadi. Mustahil ya, wah ini ada maslahatnya. Kalau orang dikasih makanan pokok ya ntar nanti dia mau makannya gimana? Mau campurin lauk pauknya gimana? Mau beli pakaiannya gimana gitu kan? Ya udah kasih uang aja buat kebutuhan dia bisa ngatur sendiri. Jadi hanya Hanafi yang membolehkan. Tapi akhirnya di Indonesia pun ini diadopsi ya. Jadi walaupun Imam Syafi'i menentang ya. Imam Syafi'i menentang dalil istihsan. Kenapa? Karena nggak ada landasannya. Landasannya adalah sesuatu dinilai baik oleh mujtahid. Mujtahidnya baik. Jadi artinya dalilnya adalah mujtahid itu ya. Padahal kita nggak boleh berdalil kecuali dari Allah dan Rasulnya. Jadi makanya Syafi'i menentang sekali. Maka Syafi'i mengarang kitab Ibtalul Istihsan, membatalkan istihsan. Ya. Tapi dalam prakteknya Indonesia sudah menggunakan mazhab Hanafi itu ya. Jadi artinya pindah-pindah mazhab ya boleh-boleh aja ya. Selama alasannya tepat, yang kita lihat adalah alasannya. Dan maslahat adalah merupakan alasan juga ya. Manfaat ada alasan juga ya. Contoh yang lain istihsan juga. Itu kalau di masjid-masjid kan ada celengan. Ada celengan. Celengan itu kan untuk infak masjid. Infak masjid adalah bagian dari wakaf ya. Wakaf itu nggak boleh kecuali dengan benda. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya jumhur ulama itu mengatakan wakaf hanya boleh dengan benda. Jadi nggak boleh ditukar lagi. Jadi kalau kita mau wakaf Quran, sejadah gitu kan, wakaf tanah, wakaf bangunan, yang nggak bisa ditukar lagi. Yang bisa dimanfaatkan tanpa ditukar. Dengan uang nggak boleh kalau jumhur ulama. Hanafi membolehkan, boleh wakaf dalam bentuk uang tunai. Kenapa? Ada manfaatnya. Kalau orang wakaf dalam bentuk benda, orang mau bangun masjid misalnya, semuanya wakafnya batu bata semua, semennya mana gitu kan? Atau ntar wakafnya semen semua gitu, atau wakafnya Quran semua, gimana mau bangun masjid dengan Quran? Ya, jadi ada manfaatnya. Ya, dilihat istihsan dinilai baik oleh mujtahid. Oh, nggak perlu dengan ini ya. Walaupun di masa Rasulullah orang wakaf dengan benda, tapi tidak menutup kemungkinan boleh juga dalam bentuk uang tunai dikumpulkan, dibelikan sesuatu yang lebih bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi Hanafi membolehkan. Akhirnya di Indonesia pun dipakai itu ya. Jadi udah banyak kita sebenarnya ganti mazhab sebenarnya ya. Jadi artinya pindah-pindah mazhab itu nggak apa-apa. Yang penting alasannya yang tepat. Tapi nggak boleh juga kita pindah-pindah mazhab jadi yang mudah. Jadi kita lihat pendapat itu dan dalilnya ya. Dilihat dalilnya. Kalau dalilnya kuat bisa dijadikan alasan, ya itu yang kita pakai. Jadi di dalam hukum fikih itu semua bisa lentur ya. Lentur. Artinya di saat kita melihat ada perbedaan, kita nggak perlu terlalu memaksakan ya. Contoh seperti orang kunut aja, kunut nggak ada perbedaan sama sekali di dalam ulama. Ya, masalah kunut tidak ada ulama yang melarang. Yang ada perbedaan adalah ulama berbeda kapan saatnya dianjurkan kita kunut. Itu. Kalau kunut boleh semuanya ya. Semua mengatakan boleh kunut. Tapi kapan dianjurkan
Nah ini kalau mazhab Syafi'i dianjurkan setiap subuh. Maliki setiap subuh juga ya. Waktu saya di Maroko kan mazhab Maliki di sana. Setiap subuh juga kunut ya. Syafi'i setiap subuh juga kunut. Dianjurkan menurut Maliki dan Syafi'i setiap subuh untuk kunut. Dalilnya apa? Satu dalilnya ya. Semua ulama dalilnya satu, bahwa Rasulullah pernah kunut 1 bulan penuh. Jadi atas dasar itu Maliki dan Syafi'i melihat 1 bulan penuh artinya setiap hari. Kalau setiap hari kapan? Subuh. Karena Rasulullah lebih sering kunutnya di waktu subuh. Tapi kalau ulama yang lain, enggak. Rasulullah kenapa kunut saat itu? Karena Rasulullah lagi ada butuh pertolongan Allah ya. Butuh pertolongan Allah. Rasulullah saat itu apa? Kunutnya mendoakan untuk satu kaum ya, kaum musyrik yang banyak menyakiti orang Islam ya. Jadi saat ada musibah baru kita dianjurkan untuk kunut. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dianjurkan di saat kita ada musibah. Kalau ada musibah butuh pertolongan Allah, kita dianjurkan kunut. Tapi kalau Syafi'i dan Maliki setiap subuh kita dianjurkan. Kalau ada musibah setiap saat. Bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita kunut. Jadi itu bedanya ya. Jadi enggak ada perbedaan dilarang enggak larang ya. Tapi yang ada di masyarakat itu ada yang sampai enggak, kunut sini, enggak jadi, pindah. Jadi artinya di sini kesalahan dalam menganinya ya. Kunut enggak ada dilarang, kunut itu doa, salat itu doa ya. Salat itu doa. Salat artinya doa. Jadi kita enggak pernah dilarang sama sekali berdoa apa saja di dalam salat. Karena salat itu intinya doa ya. Makanya Rasulullah katakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih as-shalah as-sujud fa akthiru fihi du'a ya. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sujud, banyak-banyak berdoa saat itu. Banyak-banyak berdoa dia doa apa saja. Nah, ini banyak di kalangan yang semangat Islamnya lagi menggebu-gebu gitu kan. Doa dalam salat harus ada dari hadis. Enggak perlu. Ya. Doa di dalam salat enggak perlu dari hadis. Tapi kalau kita ngambil dari hadis lebih baik. Ya, lebih baik. Mau doa, misalnya doa itu kita nggak hafal. Mau doa apa saja silakan. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak. Silakan, ya. Nggak apa-apa. Asalkan dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia dalam hati saja, ya. Karena sholat itu semuanya dari awal sampai akhir itu dengan bahasa Arab. Jadi saya nggak pernah melarang orang baca doa apa saja. Mau rukuk kita dianjurkan baca Subhana Rabbiyal Azim. Habis baca Subhana Rabbiyal Azim, mau rukuknya lama silakan. Rukuknya lama tambahin doa ya. Doa apa saja. Ya tidak ya. Rabbana walakal hamd. Habis bingung habis itu mau baca doa apa saja ya. Kita saat sholat dianjurkan memperbanyak doa. Karena saat itu Allah lagi mendengar apapun yang kita ucapkan dan Allah langsung menjawab ya. Saat kita sholat Allah langsung menjawab apapun yang kita ucapkan. Jadi kesempatan untuk kita mengadukan kepada Allah, kesempatan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung jawab ya. Jadi saat yang mustajab, di saat kita sholat, dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Doa apa saja ya. Kalau kita doa dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, lebih baik ya. Tapi kalau kita gak hafal, silakan. Atau kita udah baca yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mau nambah, silakan. Ditambah lagi doanya ya. Semakin banyak kita berdoa, itu semakin Allah cinta kepada kita. Ya benar Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani sa'aghfiru laka ma kunta 'alaihi wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa hanya kepadaku, berharap hanya kepadaku, maka saya akan ampuni dosamu sebanyak apapun, saya tidak peduli sama sekali. Jadi doa kita kepada Allah ya, doa itu salah satunya adalah menghapuskan dosa. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin Allah ampuni dosa kita. Dan kita berlumuran dosa, kita perlu banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa diperluas ya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz memberikan tausiahnya sangat menggebu-gebu sebenarnya. Mungkin dari Ikhwan atau Akhwat ada satu pertanyaan. Akhwat, Assalamualaikum. Kalau terkait dengan hukum-hukum Islam kan sudah banyak ditulis oleh para ulama ya, jumhur ulama. Pada saat ini apakah masih
ada ruang terbuka untuk penafsiran terhadap hukum-hukum yang ada gitu ya. Dan kalau misalnya ada seberapa jauh, karena terakhir yang terjadi di Indonesia kan adanya penafsiran-penafsiran yang lebih ke arah liberal penafsirannya. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi terima kasih ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau masalah yang sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu, sebaiknya kita tidak perlu ijtihad baru. Jadi kita ngikutin pendapat yang sebelumnya ya. Kalau udah dibahas oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, di kitab-kitab fikih klasik udah ada. Ya kita nggak perlu pendapat baru lah ya. Bagaimanapun kualitas ijtihad mereka jauh lebih baik dari kita ya. Karena kata Rasulullah, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasi saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Artinya semakin berakhir, semakin bertambah generasi ini semakin berkurang kualitas. Jadi semakin bertambah semakin berkurang kualitas ya. Jadi jelas kualitas kita jauh kalau dibandingkan dengan Syafi'i. Kualitas kita jauh kalau dibandingkan dengan Imam Nawawi misalnya. Jadi kalau mereka sudah berijtihad dalam satu masalah, ya udah kita ambil ijtihad mereka. Ya. Kalau kita merasa kurang serap dengan satu imam, kita bandingkan dengan ijtihad imam yang lain. Ya. Kita ambil alasannya, ya, yang mana alasan yang lebih kuat itu yang kita ambil. Itu kalau masalah yang sudah ada. Nah, bagaimana kalau masalah yang belum ada di kitab-kitab klasik? Masalah-masalah baru, ya, terutama di dalam ilmu perbankan, ya. Muamalah, itu banyak sekali masalah-masalah baru ya. Sistem jual beli yang jauh belum ada di masa Rasulullah dulu. Nah ini hukumnya bagaimana? Ada peluang untuk ijtihad. Tetap boleh kita berijtihad, tapi harus dengan alatul ijtihad. Alat-alat ijtihad yang dibenarkan. Orang yang berijtihad itu harus menguasai Al-Quran, harus menguasai hadis-hadis hukum, harus menguasai usul fikih, harus menguasai bahasa Arab ya. Harus menguasai fikih-fikih ulama terdahulu, ya. Jadi nggak bisa dia baru kenal satu ayat dua ayat langsung berijtihad. Nah ini yang banyak suka salah itu ya. Baru dapat satu ayat langsung ijtihad. Oh enggak, ini haram hukumnya, ya. Ulama terdahulu aja nggak langsung mengharamkan, ya. Jadi harus punya alatnya, menguasai tafsir. Karena ayat dengan ayat terkait ya. Bisa aja dia ada satu ayat mengharamkan, satu ayat yang membolehkan ya. Kapan saatnya dibolehkan, kapan diharamkan, nah, itu dengan alat ijtihad tadi. Cara istinbat hukum yang harus dikuasai dulu. Jadi boleh ijtihad, masih terbuka ruang untuk ijtihad selama dia punya alat-alat untuk ijtihad. Nah ini kalau penafsiran yang kaum liberal misalnya ya. Nah ini banyak yang nyeleneh ya, yang nyeleneh. Seperti misalnya tentang keabsahan Al-Quran. Pernah baca kitab studi Al-Quran yang dikarang oleh JIL ya, Jamaah Islam Liberal. Studi Al-Quran. Mereka meragukan Al-Quran yang ada sama kita ini. Belum tentu katanya itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini yang nggak benar ya. Jadi ulama sudah sepakat ya. Dari 14 abad yang lalu sampai sekarang itu mereka sudah sepakat bahwa Al-Quran yang ada sama kita itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya itu diragukan, di masa Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf ini, ulama udah berdebat saat itu. Loh kenapa ada surat ini, kenapa ada surat ini? Oh ini ayat ini saya nggak tahu sama sekali gitu kan, pasti. Ya, coba aja kita rapat 10 orang aja gitu kan, memecahkan satu masalah, banyak pendapatnya ya. Yang tadinya targetnya cuma 1 jam jadi 5 jam kita membahasnya ya. Nah, apalagi Al-Quran ya. Al-Quran yang banyak ini, yang ayatnya ada 6.666 ini. Kalau seandainya itu dilakukan keabsahannya di masa sahabat dulu, di masa Abu Bakar, orang sudah berdebat saat itu. Kita udah dengar dalam cerita-cerita, oh sahabat ini nggak menerima, oh sahabat ini meragukan surat ini, oh sahabat ini sampai dalam itu masalah Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah kan ada Bismillahirrahmanirrahim ya, ayat yang pertama. Makanya kata Imam Nawawi, ini dalil bagi mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dari 14 abad yang lalu sampai sekarang nggak ada yang berani menghapuskannya. Quran manapun kita baca, dari Maroko sampai Merauke ya,
Itu dunia Islam kan dari Maroko sampai Merauke ya. Dari Maroko sampai ke Merauke itu semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Beda riwayat, beda apapun tetap sama ya. Tetap Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kenapa? Karena Al-Quran sakral. Nggak boleh ditambahin sedikit pun, nggak boleh dikurangin, hatta angkanya pun nggak boleh dikurangin ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ijtihad ya harus tahu alatul ijtihad ya. Jadi kalau Jion tadi mau ijtihad tentang Al-Quran udah ada kesepakatan ulama ya. Ulama udah sepakat, nggak boleh kita ganggu gugat lagi ya. La tajtami ummati ala dhalalah, kata Rasulullah. Umatku nggak akan sepakat untuk sesuatu kesesatan ya. Nggak ada yang meragukan tentang Al-Quran. Cuma ada di Indonesia, saya baru baca itu ya. Itu di Al-Quran. Meragukan Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Padahal banyak sekali hadis ya, cerita-cerita yang sudah menunjukkan keabsahan Al-Quran. Ya, Al-Quran ada sama kita itu bukan main mukjizatnya ya. Membacanya indah gitu kan, enak didengar. Coba bahasa yang lain nggak ada ya. Orang kalau bahasa asing susah untuk dihafal. Apalagi kalau bahasa itu nggak kita pahami. Tapi Al-Quran orang nggak paham pun bisa hafal ya. Orang nggak paham bisa hafal. Coba bahasa Cina satu lembar aja atau satu alinea aja gitu kan, yang kita nggak ngerti sama sekali. Coba hafalin. Susah kita mau menghafalnya. Al-Quran kita nggak hafal bisa. Nggak paham sama sekali bisa hafal. Ya, itu bedanya Al-Quran. Al-Quran misalnya Al-Baqarah alif lam mim gitu kan, dengan kalimat yang kita nggak bisa mengetahui artinya sama sekali ya. Orang yang ngerti bahasa Arab pun alif lam mim apa artinya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi subhanallah, kalimat yang nggak dikenal artinya, ya, nggak dikenal artinya, Allah tahu, pasti tahu maksudnya apa ya. Tapi kita nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah apa maksudnya, ya. Yang nggak dikenal artinya saja enak untuk didengar, apalagi yang kita kenal artinya lebih menyentuh hati, ya. Beda dengan kalau bahasa kita ya, kita ngarang buku misalnya diawali dengan kata EGP gitu kan. Oh ini salah cetak kali kan. Tapi Al-Quran alif lam mim kan cuma huruf yang nggak ada artinya ya. Bukan nggak ada artinya. Artinya Allah tahu ya. Tapi kita sendiri nggak tahu apa maksudnya. Alif lam mim gabungan tiga huruf ya. Gabungan tiga huruf yang sebenarnya nggak mengindikasikan arti sama sekali. Tapi walaupun demikian Allahu a'lamu bimuradihi ya. Allah lebih tahu apa maksudnya. Tapi tetap enak untuk didengar. Nun wal qalami wa ma nun ya, cuma satu huruf ya, tapi enak untuk didengar. Kaf ha ya ain shad ya. Enak, jadi seperti irama musik ya. Subhanallah. Jadi ini enggak perlu diragukan lagi ya. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu udah benar ya. Kalau enggak benar ada yang janggal di situ ya. Kita enggak tahu artinya saja bisa enak kita dengar, apalagi yang kita tahu artinya dan kita pahami isinya, lebih enak untuk kita didengar dan lebih menyentuh hati kita ya. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kita. Saya doa untuk majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.